Sebuah perusahaan dagang terkaya dalam sejarah. Kekayaannya bahkan melampaui gabungan perusahaan-perusahaan terbesar dunia saat ini, seperti Apple, Microsoft, dan Google. Perusahaan yang punya hak memiliki tentara, benteng, dan hak untuk menjajah. Inilah VOC, Verenigde Oostindische-Compagnie, atau Persatuan Perusahaan Hindia Timur, suatu kongsi dagang Belanda yang mengubah wajah Nusantara selama hampir 2 abad, dari tahun 1602 hingga tahun 1799. Di akhir abad ke-16, bangsa Eropa semakin giat mencari rempah-rempah, seperti pala, cengkih, dan lada, yang sangat bernilai di Eropa. Untuk mencapainya, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara. Meski gagal secara diplomatis dengan penguasa lokal, ia berhasil membuka rute langsung dari Belanda menuju Nusantara. Setelah kembalinya rombongan de Houtman, pelayaran-pelayaran Belanda berikutnya dikenal dengan masa wild vaart atau pelayaran tak teratur, yang penuh resiko dan keuntungan tidak maksimal. Persaingan ketat dengan Portugis dan Inggris membuat Belanda menyadari perlunya strategi terpusat. Pada 1598, Staten-Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran Belanda bersatu, membentuk kongsi dagang, yang akhirnya dibentuklah VOC pada tahun 20 Maret 1602. Adapun pembentukan VOC ini adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, mengurangi persaingan antar pedagang Belanda. Yang ketiga, menyaingi pedagang Eropa lain, terutama Portugis dan Spanyol. Yang keempat, memperkuat posisi Belanda di panggung internasional. Yang kelima, membangun anggaran negara Belanda lewat keuntungan besar perdagangan rempah-rempah. Dan yang keenam, menguasai pelabuhan dan kerajaan di Indonesia dengan perjanjian dan kekuatan militer. VOC juga diberikan hak-hak istimewa oleh Staten-Generaal, yang diantaranya adalah hak monopoli perdagangan, hak membentuk angkatan perang sendiri, hak menyatakan perang dan damai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak mata uang, hak membangun benteng, mengangkat dan memberhentikan pegawai, memerintah di negeri jajahan, dan hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan hak-hak ini, VOC pada dasarnya bukan hanya perusahaan, tapi bertindak layaknya negara dalam negara. Untuk memperkuat kekuasaannya, VOC tidak hanya berdagang. Mereka memaksa wilayah seperti Maluku menjual hasil panen hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan sendiri. Jika ada yang melanggar, VOC menjalankan pelayaran hongi, patroli militer laut yang menindak tegas bahkan sampai membakar kebun rempah. Selain itu, VOC memakai politik divide et impera, memecah belah kerajaan lokal, lalu masuk sebagai penengah hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan. Untuk memahami mengapa VOC bisa berkembang begitu kuat, kita juga perlu melihat sosok-sosok di baliknya. Yang pertama adalah Pieter Both, Gubernur Jenderal pertama VOC, yang menjabat dari tahun 1610 hingga 1614. Ia membangun fondasi pemerintahan, menata jalur perdagangan, dan memperluas pengaruh VOC di Asia. Kemudian ada Jan Pieterszoon Koen, tokoh kunci ekspansi militer VOC. Tahun 1619, ia menaklukkan Jayakarta dan menggantinya menjadi Batavia. Jan Pieterszoon Koen dikenal dengan kebijakan keras, militer brutal, dan politik adu dombanya. Namun sehebat apapun kekuasaan, selalu ada masa pudarnya. Kemunduran dan pembubaran VOC diakibatkan karena 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah korupsi yang terjadi di hampir semua tingkat jabatan, kemudian terjadinya pasar gelap atau black market, biaya perang yang sangat besar, persaingan dengan EIC atau perusahaan dagang dari Inggris, dan membengkaknya hutang akibat peperangan. Sedangkan faktor eksternal
Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav. Perubahan kebijakan ini mempengaruhi kebijakan terhadap VOC juga yang dianggap bertentangan dengan revolusi yang terjadi di Eropa. Akhirnya, VOC mengalami kerugian terus-menerus dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Sejarah VOC menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dagang bisa menjadi penguasa di Nusantara hingga ratusan tahun. Meski awalnya hanya berdagang, dampaknya melahirkan kolonialisme Belanda dan kesadaran rakyat akan pentingnya perjuangan nasional di masa depan.